Iya, sahabat anggrek. Saya baru beli satu anggrek secara online dan datang dengan packing seperti ini. Kaget juga dikirim dalam satu plastik yang sama dengan moss segar yang saya beli. Tuh, anggreknya di dalam sana. Kita balik sedikit ya unboxingnya. Ini sebenarnya saya beli moss chili di rumah hampir habis. Ini moss keringnya, ada beli moss hidup juga. Ada jual anggrek sekalian saya beli. Murah sih 10.000. Pas datang cari-cari anggreknya tidak ada, hanya ada 3 bungkusan moss. Ternyata si anggrek dimasukkan ke dalam plastik salah satu moss hidup. Cepet-cepet saya ambil kamera, sepertinya bisa bahas hal menarik ke sobat anggrek. Anggrek apa ini? Dijual hanya tertulis Jewel Orchids, anggrek permata. Usut punya usut yang datang adalah salah satu jenis Jewel Orchids, Anectochilus. Spesiesnya apa? Belum terlalu yakin. Kemungkinan Anectochilus rainwardiae. Jenis itu yang paling banyak di Indonesia. Di video ini, kita akan bahas sedikit tentang Jewel Orchids, anggrek permata. Dan karena anggrek ini merupakan jenis anggrek tanah, akan kita bahas juga setup untuk anggrek terrestrial. Balik ke unboxing si anggrek yang dalam plastik dan moss hidup. Anggrek tanah memang biasanya lebih tahan dan bentuk kelembaban lebih dibandingkan jenis anggrek epiphyt. Kita keluarkan anggreknya ya. Ini dia. Ini benar-benar basah, bukan lembab lagi, terutama bagian akar. Ini dikasih lumut basah plus dibungkus tisu basah. Padahal biasanya anggrek dikirim justru jangan basah medianya ya sobat anggrek, bisa beresiko daun, batang, atau akarnya busuk kalau terlalu basah. Ternyata ukurannya mini, gak nyangka juga sekecil ini sih. Tapi memang jenis anggrek permata, Jewel Orchids itu banyakan mini, sering dipakai untuk terrarium atau paludarium. Umumnya hanya tanaman berukuran mini dan lumut-lumutan yang cocok untuk terrarium. Yang khas dari anggrek permata adalah pola di daunnya. Tuh cantik ya, garis-garis oranye ini berpendar. Bentuk bunga sendiri, anggrek permata jarang ada yang menarik. Anectochilus dianggap anggrek permata yang bunganya lumayan lah. Ini saya tambahkan di layar sekarang. Jenis anggrek permata lainnya banyak yang lebih tidak menarik bunganya. Nah, kita bahas sedikit ya, apa sih dari tadi Jewel Orchids, anggrek permata. Jewel Orchids terdiri dari beberapa genus anggrek. Sebenarnya tidak ada hubungan darah satu sama lain, tapi mereka ada dua kesamaan. Pertama, dikoleksi karena daun cantiknya. Daunnya memiliki pola dan pendar yang cantik sebagai tanaman hias. Dan yang kedua, mereka hidup di dasar-dasar hutan di daerah tropis. Ada hal menarik tentang legenda asal-usul Jewel Orchids yang dari daerah di Semenanjung Malaya. Katanya, konon dahulu para peri sedang melakukan tugas membersihkan hutan. Mereka sampai di bagian dasar hutan saat matahari mulai terbenam. Dan saat itulah mereka menyadari kalau dasar hutan itu hitam pekat, gelap sekali. Karena takut, para peri terburu-buru meninggalkan hutan. Saat mereka terbang tergesa-gesa, debu dari sayap peri, itu yang mengkilap ya, terjatuh dan mengenai tanaman-tanaman kecil di dasar hutan. Di antaranya ada yang jatuh di bagian daun. Terciptalah Jewel Orchids. Dongeng. Yang jelas tidak banyak referensi saya temukan tentang cara memelihara jenis anggrek ini. Mungkin tidak banyak yang punya, tidak sepopuler anggrek jenis lain, atau mungkin juga karena dianggap jenis tanaman hias biasa, bukan anggrek. Ada sekitar 20 genus anggrek permata. Julukannya beda-beda karena beda pola di daun maupun bunganya ya. Anectochilus sendiri sering disebut sebagai marble orchids, anggrek marmer. Agaknya saya tahu kenapa, karena motif di daunnya ini garis-garis halus tidak beraturan, mirip pola marmer untuk lantai ya. Ini kalau saya tambahkan cahaya kelihatan kilap, cantik banget. Lebih cantik dilihat langsung daripada di kamera. Racun biar sobat anggrek punya juga. Anggrek saya ini kecil sekali. Hanya ada 3 daun yang segar. Di bawahnya ada 2 daun yang sudah layu. Bagian pucuknya ini kelihatannya bakal ada daun baru ya. Kameranya susah fokus karena terlalu kecil. Mudah-mudahan bakal daun ya. Sekarang saya penasaran akarnya seperti apa. Nanti juga anggrek akan kita repotting sama-sama. Mari kita buka tisunya. Moss hidup ini sobat anggrek. Sama dengan jenis moss yang kering yang saya beli. Tapi ini kelihatannya masih
hidup. Kita buka pelan-pelan ya. Hati-hati. Kelihatannya sangat fragile anggrek ini. Ini mossnya kelihatannya baru ditempelin saat mau dikirim sih, bukan aslinya dia hidup di moss ini. Oke. Oh, seperti ini. Ya. Kecil ya akarnya ya. Terus ujung akarnya tidak aktif. Nah, di luar perkiraan saya, karena tadinya saya pikir akarnya akan mirip akar Paphiopedilum. Itu sama-sama jenis anggrek, tapi Paphiopedilum itu semi terestrial ya. Paphiopedilum ada bulu-bulu akarnya, yang ini tidak ada. Ini lebih mirip bayam ya. Mirip sayur bayam, tapi bayam yang cantik. Balik ke informasi tentang habitatnya tadi, keywordnya dasar hutan dan daerah tropis. Dari situ kita bisa mengira-ngira culture-nya ya, terutama 4 sehat 5 sempurna yang kita perlukan untuk mengasuh anggrek. Yang pertama, temperatur bisa kita bilang hangat karena daerah tropis dan dasar hutan, kira-kira 20 sampai dengan 30 derajat Celcius kesukaannya ya. Kemudian kelembaban, yang pasti anggrek ini suka kelembaban tinggi. Tapi banyak juga sih yang sukses miara di ruangan tanpa adanya tambahan kelembaban. Yang penting media yang bisa mempertahankan kelembaban bagi si anggrek. Mudah-mudahan karena sekarang musim hujan lebih mudah adaptasi di teras anggrek. Yang ketiga, kebutuhan cahaya bisa kita duga minim. Di dasar hutan cahaya masuk pasti sedikit sekali. Katanya kalau dapat cahaya berlebih, pola di daun ini jadi pudar. Kalau ini sih agak buram karena belum dibersihkan daunnya saja ya. Kalau udah dibersihkan nih pasti lebih cantik. Lalu yang keempat soal aerasi, sirkulasi udara. Hutan hujan tropis itu sirkulasi udara ada konstan, terus menerus. Jadi walaupun lembab dia butuh sirkulasi udara yang bagus, terutama di bagian akar. Kalau kurang, akar dan rizom ini akan busuk. Terakhir, nutrisi. Tadi katanya anggrek terestrial hidup di lapisan humus. Nutrisi nanti bisa kita sesuaikan. Ada juga jenis anggrek permata yang hidup di bebatuan kapur. Nah, dari sana kita tahu mereka akan butuh lebih banyak kalsium dibanding kebanyakan anggrek. Saya biasa menganalisis 4 sehat 5 sempurna saat mencoba miara anggrek jenis baru sobat anggrek. Dari situ, mari kita coba repotting ke setup yang sesuai untuk anggrek ini. Baik, kita mulai repotting anggrek ini. Pertama, pot yang saya pilih adalah pot plastik seperti ini. Cia, ini gratisan sisa minum kopi ini. Pot plastik itu lebih bisa mempertahankan kelembaban dibanding pot tanah liat atau pot net pot ya. Tetap kita kasih lubang baik di samping maupun di dasar supaya ada sirkulasi udara agar akan dapat aerasi. Kemudian tinggian pot kita sesuaikan dengan anggreknya. Di sini kira-kira cocok ya. Saya tidak mau daunnya ini ada di atas pot. Nanti kita coba tempatkan agar daunnya pas ada di bibir pot ini. Kalau ketinggiannya kurang, kita bisa pakai pot size yang lebih besar. Untuk media tanam, kita pakai ini tanah biasa, humus yang dicampur dengan perlit. Humus ini biasa dipakai buat tanaman hias atau tanaman palawija, ditambah dengan perlit yang berwarna putih ini ya. Perlit adalah sejenis pasir vulkanik. Ini ukuran 3 sampai dengan 8 mm. Fungsi perlit mempertahankan struktur media tanam agar tanah tidak memadat. Dari situ kita akan bisa mempertahankan aerasi di dalam media tanam. Tidak lupa kita tambahkan buffer di bagian bawah pot. Saya akan pakai leka, itu sejenis tanah liat yang dibentuk bulatan, ini seperti ini ya. Kalau saya perhatikan, pot-pot yang ditambahkan buffer di bawahnya jauh lebih cepat kering, jadi lembab ya, tidak basah dibanding pot yang tidak ada buffernya. Untuk jenis anggrek yang butuh lembab, saya pakai leka. Tapi kalau anggrek yang suka kering, saya pakai biasanya styrofoam. Sesudah ada buffer lebih kurang 2 cm, kita masukkan media tanamnya sedikit, baru kita siapkan anggreknya. Ini karena saya tidak mau akar anggrek langsung ke leka. Dia tidak akan suka feeling saya. Jadi ada media tanam dulu sedikit, baru kita masukkan anggreknya. Sebelum itu, anggrek kita lihat, kalau ada bagian yang sudah tidak baik, itu kita buang saja. Contohnya kedua daun ini,
Kita gunting dengan gunting yang sudah direndam alkohol. Ya, setelah itu kita semprot dengan hidrogen peroksida 3% untuk mengurangi patogen. Baru kita tempatkan ke dalam gelasnya. Cari-cari posisi yang bagus. Tapi yang jelas untuk anggrek ini saya ingin ketinggian daun teratasnya setinggi bibir pot. Itu untuk mempertahankan kelembaban juga ya. Kalau lebih tinggi dari pot bisa jadi dia terlalu banyak mendapat angin sehingga kurang lembab. Kemudian posisinya di tengah dari gelas. Ya, kita masukkan media tanamnya sambil terus mempertahankan posisi anggreknya. Oke. Lebih keras tinggi ini media tanamnya, masih ada ruang kira-kira 2-3 cm sampai dengan ke bibir gelas. Itu karena saya ingin menambahkan moss ini di bagian atas media tanam tadi. Ya, kita coba masukkan ya. Ini kelihatannya mossnya masih hidup ya, masih berwarna hijau segar. Akan mirip dasar hutan saya rasa kalau kita tambahkan moss, di mana dasar hutan itu banyak moss, banyak lumut dan juga organisme hidup lainnya ya. Hati-hati, jangan sampai melukai anggreknya yang kecil. Jangan sampai mossnya hidup tapi anggreknya mati ya karena ceroboh. Nah ini saya tambahkan, nggak perlu semua moss, kayaknya cukup separuhnya aja. Begini sobat anggrek, gimana kelihatannya ini? Cantik ya. Kalau saya center dari handphone ini kelihatan ya, gurat-guratnya itu tambah jelas. Kalau nanti lumutnya berhasil hidup, ini akan berwarna hijau. Akan ada lebih kontras lagi dengan daun yang gelap dan pola yang berwarna oranye ini akan cantik. Barangkali ada di antara sobat anggrek yang pernah melihat anggrek ini di habitat aslinya. Tolong komen ya, kira-kira apa yang perlu kita perbaiki, apa yang bisa di-tune in dari setup ini. Kita tambahkan pot tanah liat di bagian luar pot plastik. Selain untuk menambah kelembaban, juga agar anggrek tidak guling, potnya jadi lebih berat. Jadi deh, setup anggrek terestrial pertama di teras anggrek. Sudah lama sebenarnya sobat anggrek saya ingin punya anggrek terestrial, anggrek tanah, tapi di sini rayapnya ganas sekali, jadi saya tidak bisa miara jenis Cymbidium, Douglas, kalajengking. Nanti akar anggreknya jadi sasaran empuk rayap saja. Ternyata ada anggrek terestrial yang ukurannya mini seperti ini, jenis-jenis jewel orchids. Meskipun kita udah coba meniru habitat aslinya, belum tentu ini cocok dengan iklim saya. Tak apa, nanti kita belajar terus, kita sempurnakan setupnya. Saya jadi tertarik dengan jenis anggrek ini, ada beberapa yang bunganya unik, salah satunya Corymbus pictus, seperti yang ada di layar saat ini, dan beberapa jenis jewel orchids lainnya yang menarik daunnya untuk kita koleksi. Di samping itu, harganya murah, jadi ini anggrek yang murah meriah. Oke, sobat anggrek, ini sebenarnya video dadakan karena belanja online sebenarnya adalah belanja moss. Ini moss kering di awal video yang saya beli untuk mengganti chili moss. Karena saya dengar kabar chili moss itu akan langka beberapa tahun ke depan. Selama pandemi mereka susah memproduksi chili moss. Saya coba cari vendor lokal, ketemu dari daerah Sumatera Utara moss ini. Begitu datang ya saya lihat ini above my expectation actually, karena moss ini sangat fluffy, sangat gembur. Kalau kita press, dia cepat kembali ke bentuk semula, tidak memadat. Kalau memadat berbahaya bagi akar anggreknya, tapi kalau fluffy seperti ini bagus sekali. Kemarin juga saya tes, saya coba basahin mossnya, saya peras dan taruh di sini. Ini beda warna ya, ini moss basah sebelah kanan, yang kiri moss kering. Hanya dalam waktu sehari, ujung-ujungnya itu sudah berwarna seperti ini. Jadi ujung-ujungnya sudah kering dalam waktu sehari. Feeling saya ini akan bagus untuk anggrek, menyimpan air seperti moss pada umumnya, tapi juga cepat kering dan fluffy, tidak memadat.
Saya senang sekali, jadi ingin mencoba beberapa project yang selama ini tidak saya coba karena belum menemukan moss yang tepat. Mau beli moss premium itu mahal sekali harganya, dan ini lumayan. Tinggal soal daya tahannya, apakah durability-nya lebih bagus, sama saja, atau lebih jelek dari chili moss. Nanti kita update ya Sobat Anggrek. Yang jelas ada beberapa hal yang ingin saya lakukan dengan moss ini. So, stay tune, ikuti terus video-video Teras Anggrek. Akhir kata, saya Andari. Terima kasih sudah mampir di channel ini.